sudah siap, mari kita berdoa dulu yang dibawakan oleh adik kita, Rian Sinaga. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih setiamu yang selalu berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan. Tuhan, berkati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak beribadah langsung Tuhan, tapi kami bisa beribadah melalui online Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan dalam Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik Rian Sinaga, terima kasih buat doanya. Sekarang semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyi dengan sukacita. Penuh semangat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat. Kita sama-sama mengucapkannya. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki
atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita sama-sama berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengakui dosa-dosa kita. Mari kita merenungkannya sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber tempatku, hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber tempatku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri meminta pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan kita yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 169 ayat 1 dan 3. Sayang
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau menyerahkan persembahan kita. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1 sampai 2. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan Alkitab adik-adik, siapkan hati dan pikiran, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah yang Kau beri. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari Mazmur 127, Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik sekolah minggu,
Firman Tuhan berkata bahwa anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Tetapi bukan cuma anak lelaki, anak-anak perempuan juga adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan? Tentu kita harus menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dari mana kita tahu itu bahwa itu perintah Tuhan? Itu kita tahu dari hal-hal yang baik yang kita lakukan. Anak-anak sekalian, kalau orang tua kita memerintahkan kita hal-hal atau nasihat yang baik, itu sama saja kita menuruti perintah Tuhan. Kenapa kita harus menuruti perintah Tuhan? Ada dua hal yang membuat kita harus menuruti. Yang pertama, karena kita ini adalah milik Tuhan. Milik Tuhan harus menurut kepada Tuhan. Yang kedua, kita ini adalah pusaka Tuhan. Anak-anak tahu ya, kalau pusaka itulah barang yang cukup berharga kalau di dunia ini. Berarti kita adalah orang-orang yang cukup berharga di mata Tuhan. Sehingga kita harus menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan juga berbicara di sini seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Pernah nggak anak-anak melihat anak panah? Anak panah itu kalau diluncurkan itu dia harus lurus. Lurus kemana? Lurus mencari sasaran yang diinginkan oleh yang menembakkan. Apakah anak panah ini belok-belok dulu sebelum dia mendapat sasaran? Tentu tidak. Demikian juga anak-anak untuk mencapai sasaran atau cita-cita harus giat, harus benar-benar satu tujuan. Dengan apa? Contohnya harus belajar dengan tekun. Kalau kita waktu belajar harus dengan serius. Kalau kita waktu bermain, ya udah bermain, tapi ingat waktu. Berikutnya juga Tuhan mengajarkan kita dalam firman ini, anak-anak harus berbahagia nantinya apabila kamu sudah menabung panahmu dengan semuanya itu, sehingga pada saat nanti ada musuh-musuhmu, kamu tidak dipermalukan. Dipermalukan ini bagaimana maksudnya? Contohnya, kalau anak-anak nanti sudah besar, pada saatnya tidak berhasil, itu akan malu sendiri terhadap siapa dulu? Terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap orang tua, apalagi kepada Tuhan. Padahal dari kecil anak-anak sudah diajarkan bahwa kita harus dengan fokus untuk mencapai tujuan. Sehingga adik-adik harus tetap untuk fokus dalam belajar, fokus untuk mengikuti nasihat orang tua agar cita-cita adik-adik tercapai. Demikian firman Tuhan untuk pagi ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Jikalau kami adalah anugerah dari Tuhan, maka biarkanlah Tuhan kami dapat mencapai cita-cita kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, agar dalam hidupnya mereka menjadi kebanggaan orang tuanya dan juga kebanggaan di hadapan-Mu. Segala dosa kesalahan kami Tuhan ampuni, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Adik-adik, kita semua adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Dia dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.